Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1 untuk kelas 10 SMA, MA, dan SMK. Selamat menyaksikan. Bab 2, Teks Eksposisi. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Mari kita bahas sama-sama. 1. Pengertian teks eksposisi. Eksposisi berasal dari bahasa Latin exposition yang berarti memberitahukan, memaparkan, menjelaskan, atau menguraikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Adapun pengertian teks eksposisi adalah teks yang memaparkan suatu persoalan atau topik yang dilengkapi oleh argumen serta fakta pendukung sebagai penguatnya. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan suatu permasalahan sehingga dapat menambah ilmu bagi para pembaca. 2. Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi sebagai berikut. 1. Bersifat fakta, artinya harus sesuai dengan fakta yang ada. 2. Menggunakan gaya persuasif atau mengajak. Contoh, marilah kita menanam pohon untuk menyelamatkan bumi. 3. Penyampaian lugas dan baku, artinya singkat, padat, jelas, dan harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4. Bersifat netral dan objektif, artinya tidak memihak atau memaksakan kehendak penulis pada pembaca. 5. Menyajikan fakta sebagai alat kontribusi atau penyumbang utama dalam membuat rumusan agar lebih konkret atau nyata. 3. Jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi sebagai berikut. 1. Teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. 2. Teks eksposisi identifikasi adalah paragraf eksposisi yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. 3. Teks eksposisi perbandingan dan pertentangan adalah paragraf eksposisi yang menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih untuk mempergunakan dasar-dasar tertentu. 4. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf eksposisi yang menyajikan informasi atau penjelas berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. 5. Teks eksposisi klasifikasi adalah paragraf eksposisi yang memberikan penjelasan dengan membagi atau mengelompokkan sesuatu dalam golongan-golongan atau sejenisnya. 6. Teks eksposisi analisis adalah paragraf eksposisi yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. 4. Struktur teks eksposisi. Terdapat 3 struktur yang membangun teks eksposisi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Di antaranya sebagai berikut. 1. Tesis. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang atau simpulan. Mari kita bahas satu persatu. 1. Tesis. Tesis adalah struktur teks eksposisi yang berisi pendapat atau opini yang mengandung sudut pandang dari penulis terhadap pokok permasalahan yang diangkat. Tesis juga dipahami sebagai pernyataan pendapat sang penulis. Bagian ini juga bisa disebut sebagai bagian pembuka teks eksposisi. 2. Argumentasi. Argumentasi adalah
struktur teks eksposisi yang dijadikan suatu bentuk bukti atau alasan dalam memperkuat pendapat atau opini pada bagian tesis. Walaupun demikian, argumentasi juga bisa digunakan untuk menolak sebuah pendapat. Argumentasi dapat berupa alasan logis, objektif, data hasil temuan, data valid, fakta-fakta, dan lain-lain. 3. Penegasan ulang atau simpulan. Penegasan ulang atau simpulan adalah struktur teks eksposisi yang menegaskan kembali dari paragraf sebelumnya dan merupakan bagian akhir atau penutup teks eksposisi. 5. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Contoh: internet, digital, koneksi, akses, wifi, startup. 2. Adjektiva atau kata benda. Adjektiva atau kata benda adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contoh: canggih, tinggi, cepat, lebih kecil, sangat luas, dan lain-lain. 3. Menggunakan kata ganti atau pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kelas kata yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau kata benda atau prasanomina. Pronomina bisa berupa kata ganti tunggal atau jamak. Contoh pronomina yang sering digunakan misalnya dia, ia, anda, kamu, aku, mereka, kita, kami, kalian, saudara, saudaranya, mu, ku, dan sebagainya. 4. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lainnya. Contoh: atau, dan, sedangkan, ketika, dengan demikian, sehingga, bahwa, supaya, dan lain-lain. 5. Menggunakan bahasa baku dan formal. Bahasa baku dan formal adalah bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahasa formal atau resmi. 6. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi. 1. Menentukan topik. Topik yang akan diuraikan hendaknya jangan terlalu luas atau umum. Misalnya, kita akan menulis mengenai lingkungan hidup. Tema lingkungan hidup sangatlah luas. Kita dapat mempersempit topik tersebut menjadi lebih kecil seperti kebakaran hutan dan lahan di Sumatera atau musibah banjir di Bandung, dan lain-lain. 2. Menentukan tujuan penulisan. Agar pokok persoalan yang kita tulis mudah dipahami pembaca, kita harus menetapkan tujuan penulisan. Misalnya, kita akan menulis eksposisi dengan tema kebakaran hutan dan lahan di Sumatera. Kita dapat menentukan tujuan penulisannya seperti menjelaskan bahwa hampir setiap musim kemarau, hutan dan lahan di Sumatera mengalami kebakaran, atau menerangkan bahwa kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga, dan lain-lain. 3. Membuat kerangka teks. Kerangka teks dapat dibuat dengan merumuskan gagasan pokok. Misalnya, gagasan yang pertama adalah kebakaran hutan dan lahan. Gagasan selanjutnya adalah penyebab kebakaran hutan dan lahan. Gagasan selanjutnya adalah akibat kebakaran hutan dan lahan. 4. Mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas yang sesuai. Kerangka karangan yang telah kita susun kemudian kita kembangkan. 5. Menulis teks eksposisi secara padu sesuai struktur teks eksposisi. Adapun tipsnya adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Selanjutnya, perhatikan penulisan bahwa harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, berikan judul yang menarik dan sesuai dengan tema dalam tulisan. 7. Contoh teks eksposisi. Contoh teks eksposisi bisa kita lihat di bawah ini. Berikut adalah contoh struktur teks eksposisi yang berjudul Realita Hukum di Indonesia. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.